Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan. Allahumma amin. Taib. Kita lanjutkan kembali materi kita malam hari ini di kitab Nahwu Muyassar jilid yang pertama. Dan kita sampai di pembahasan kana wa akhwatuha, ya. Kana itu adalah fiil nasikh, ya, fiil yang eh, menghapuskan, ya, atau gimana nyebutnya, yang merubah mubtada menjadi isimnya, kemudian khobar menjadi khobarnya, gitu ya. Disebut dengan fiil nasikh, ya, karena tidak ada failnya, ya, tidak ada failnya. Taib. Dan dia menghapuskan apa yang seharusnya tidak tidak demikian, gitu ya. Taib. Waktu itu kita sudah bahas terkait definisinya dan penerapannya dari kana di sini, ya. Contohnya, ya. Kalau masih bingung bisa disimak rekaman pertemuan yang kemarin. Nah, kita masuk ke saudara-saudaranya malam hari ini, ya. Jadi selain kana, ya, kana ini punya saudara-saudara, ya, atau kita nyebutnya akhwatu kana. Saudara-saudaranya kana itu ada apa saja? Ada amsa, ada asbaha, ada adha, ada walla, ada bata, ada soro, ada laisa, ada wamazala, wamanfaka, wamafati'a, wamanfakka, ya. Kalau salah ini harusnya ada tasdidnya, ya. Manfakka gitu harusnya. Wamanfakka, wamafati'a, wamabariha, wamadama. Nah, disebut sebagai al-af'al an-naqisah. Fiil-fiil yang naqis, yang kurang. Karena nggak ada fa'ilnya. Yang ada adalah isimnya. Isim kana, isim amsa, isim asbaha gitu ya. Dan khobar. Khobar amsa, khobar asbaha, khobar adha gitu ya. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas sekilas. Ya, bagaimana contoh perubahannya? Misalnya dari kata Allah alimun. Kemasukan kana, maka jadinya kanallahu, khobarnya jadi mansub. Aliman. Gitu ya. Kanallahu aliman. Kemudian kalau dia perempuan, ya, Maryam, mujtahidah, maka kananya juga ditambah ta ta'nis, ya. Kanat Maryamu mujtahidatan. Taib. Kalau dia musanna, maka tetap jadi musanna, ya. Musanna, kalau khobar musanna, mansubnya menggunakan ya. Ya, kalau ini pakai alif, maka yang di sini dirubah jadi pakai ya, gitu ya. Mansubnya pakai pakai ya. Nah, mujtahidain, mujtahidain, ya, bukan mujtahidani, bukan, tapi mujtahidain, ya. Kenapa? Karena dia dalam kondisi mansub. Kalau ini marfu, gitu ya. Yang ini marfu, ya. Sementara yang ini mansub. Tapi begitu juga kalau jamak, ya, sobirun mansub atau marfu'nya dengan waw, maka dia jadi sobirin, ya, khobar. Ketika dia menjadi khobar kana, ya, maka dia menjadi mansub dengan ya. Kalau dia jamak muannas atau musanna, ya, Fan. Musanna muannas di sini mujtahidatani. Ketika dia mansub jadi mujtahidataini. Taib.
Bagaimana dengan fiil yang lain atau akhwatnya kana? Misal asbaha atau amsa. Maka sama kaidahnya. Ya, misal ada kata, ya, misal ada kata, eh gini ya, Khalidun, ya, jalisun, gitu ya. Khalidun, jalisun. Kalau kemasukan amsa misalnya ya, amsa, maka amsa Khalidun, gitu ya. Amsa Khalidun, jalisan, gitu ya. Amsa Khalidun, jalisan. Jadi sama. Misal pakai mu'anats ya. Aisyah misalnya. Aisyah jalisatan misalnya. Jalisatun afan. Jalisatun gitu ya. Kalau kemasukan Aisyah tuh jalisatun. Kalau kemasukan misal pakai yang mana? Pakai laisa misalnya ya. Misal pakai laisa ya. Karena ini kan masih saudara ini. Semua ini saudara. Jadi punya kaidah yang sama nih. Nah, misal kita pakai laisa, maka jadinya laisat ya. Kenapa ditambahkan tak ta'nits? Karena Aisyah ini mu'annas. Laisat Aisyatu gitu ya. Jalisatan. Seperti itu. Jadi secara kaidah ini sama seperti yang atasnya. Sama seperti yang atasnya. Seperti kana. Karena ini masih saudaranya kana. Jadi penerapannya itu sama. Kalau misal dia mu'anats maka ditambahkan tak ta'nis. Kalau dia mudzakkar ya maka tetap hanya saja khobarnya nanti jadi mansub gitu kan. Misal kondisinya seperti ini ya maka kita katakan amsa ini ya kalimat yang ini ya. Amsa Khalidun jalisan gitu ya. Maka kita katakan Khalidun sebagai isim amsa. Karena di sini amsa bukan kana ya. Berarti Khalidun isim amsa gitu ya. Isim amsa. Nah, sementara yang ini jalisan sebagai khobar amsa gitu ya. Khobar amsa. Kalau yang ini Aisyatu jalisatan. Laisat Aisyatu ya. Laisat Aisyatu jalisatan. Maka kita katakan Aisyah sebagai isim laisat gitu ya, isim laisat. Nah, jalisatan sebagai khobar laisat gitu ya, sebagai khobar laisat begitu. Taib. Kemudian, nah, sampai di sini dulu. Jelas atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Bagaimana? Ustaz, eh, itu hanya berlaku untuk jumlah ismiyah ya, Ustaz? Betul. Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, saya hapus dulu. Saya ngeliat dulu bawahnya ya. Ini langsung latihan. Kemudian ini kayak gini. Baik, kita ini dulu berarti ya.
Mulai dari kana ya. Kana itu bisa diartikan apa namanya? Kalau dalam mengartikan ya, kana itu maksudnya adalah dulu gitu ya. Jadi kalau ada kata misal kana, misalnya kana Muhammadun jalisan, ya, ya. Atau dulu Muhammad itu dulu duduk gitu. Atau ya sudah lama, ya dulu lah intinya. Sudah lama ya Muhammad itu duduk. Tapi kadang dalam hadis juga kana, ya bisa juga kana itu diartikan adalah gitu ya. Kana itu artikan adalah gitu ya. Silakan dicatat sebagai tambahan karena di sini nggak ada. Ya. Jadi dulu atau bisa diartikan adalah gitu ya. Itu kana. Nah, kalau amsa. Nah, amsa itu apa artinya? Kalau amsa ya. Amsa itu eh, jadilah pada sore hari gitu. Jadilah ya pada sore hari gitu. Dari kata masa gitu ya. Jadilah pada sore hari. Ya, jadilah pada sore hari, misal amsa, misal ya, amsa Khalidun ya, misal. Aduh, susahnya. Mut'aiban gitu ya. Mut'aiban ya, misal. Jadilah Khalid pada sore hari itu lelah gitu misalnya itu. Jadilah pada sore hari Khalid itu lelah, mut'aiban, lelah gitu ya. Ini contoh. Amsa Khalidun mut'aiban. Jadi amsa jadilah pada sore hari. Kalau asbaha ya, asbaha ini sama jadilah ya, jadilah. Tapi pada pagi hari gitu. Pada pagi hari gitu ya. Kalau amsa sore hari, kalau asbaha sore hari gitu ya. Misal dalam Al-Quran dikatakan faas bahat kasorim. Faas bahat kasorim. Maka jadilah pada pagi hari seolah-olah gosong gitu ya. Terbakar kebunnya gitu ya. Karena mereka sombong, nggak mau sedekah, terus mau dimakan sendiri, ya hasil panennya, nggak mau disedekahkan, maka yang tadinya malam sudah kelihatan bakal panen besar, ternyata pada pagi harinya kebunnya kosong ya, kebakar, kayak habis kebakar. Faas bahat kasore. Taib. Itu dalam surat Al-Qalam. Kemudian adha. Kalau adha berarti jadilah pada waktu duha. Ya, gitu ya. Jadilah pada waktu duha. Ya sama. Bentuk kalimatnya mirip-mirip seperti yang sebelumnya. Adha, fa'adha misalnya. Adha Muhammadun mada. Adha Muhammadun ah zahiban misalnya. Jadilah Muhammad pada waktu duha itu pergi gitu. Adha Muhammadun zahiban misal gitu ya. Jadilah Muhammad pada waktu duha pergi gitu. Itu adha. Dholla itu pada waktu siang. Jadilah pada waktu siang ya. Siang. Dholla Dhallatis syamsu musyriqatan. Jadilah matahari itu terbit ya pada waktu siang gitu. Dhallat. Nah, kalau bata, bata pada malam hari.
Jadilah pada malam hari gitu ya. Jadilah pada malam hari. eh Bata, nam, bata Muhammadun sahiron misalnya. Maka jadilah pada malam hari Muhammad itu begadang misalnya gitu ya. Bata Muhammadun sahiron. Taib. Nah, kalau soro ya, soro itu artinya hanya jadilah. Tok. Gak ada keterangan sama waktunya. Ya, kalau amsa itu sore hari, asbaha pagi hari, adha pada waktu duha, dhalla siang, bata malam. Kalau soro jadilah. Tok. Nggak ada tambahan kapan-kapannya itu nggak ada. Gitu ya. Soro Muhammadun naiman. Jadilah Muhammad itu tidur misalnya gitu. Ya itu tidur, nggak ada keterangan apa gitu. Misal. Oke, tapi kalau dikatakan bata Muhammadun naiman. Jadilah Muhammad tidur ya pada malam hari gitu. Jadi langsung diartikan jadilah pada malam hari Muhammad tidur gitu. Tapi kalau soro, soro itu nggak ada. Soro hanya jadilah gitu. Jadilah. Ya, intinya eh, perubahan gitu. Ada perubahan. Tadinya nggak gitu, terus sekarang jadi seperti itu. Nah itu sorok gitu ya. Ada perubahan gitu. Kalau laisa, ya laisa ini lebih kepada penafian, penafian. Ya, jadi artinya bukan gitu loh. Bukanlah, ya bukan gitu. Artinya bukan. Ya, laisa itu bukan. Nah, misal lasta alaihim bimusaitir. Bukanlah, bukanlah kamu yang atas mereka itu ada kewajiban untuk apa penguasaan kepada mereka gitu. Nggak ada. Taib. Seperti itu ya. Laisa artinya bukan. Laisa Muhammadun mudarrisan. Berarti Muhammad bukanlah guru gitu. Laisa Muhammadun mudarrisan. Muhammad bukanlah guru gitu. Terus kalau misal mazala. Mazala man fakka ma fati'a ma bariha. Kemudian itu ya. eh, ini menunjukkan artinya itu apa namanya? Masih saja gitu. Masih saja gitu ya. Mazala, manfaka, mafati'a, mabariha itu artinya masih saja. Nah, atau bisa jadi ya terus gitu ya. Atau terus. Ini yufidu istimror. Ya. Mazala Muhammadun jalisan mundu sobahi hatal an. Masih saja Muhammad itu duduk dari pagi sampai sekarang gitu. Ya begitu. Jadi mazala ya manfaka ma fati'a ma bariha ini ya gitu, masih saja gitu. Masih saja atau masih terus saja gitu. Gitu ya. Mazalat Aisyah tuh naimatan hattal an misal gitu. Masih saja ya atau terus saja Aisyah itu tidur sampai sekarang gitu. Gitu ya. Jadi mazala manfaka ma fati'a ma bariha itu menunjukkan masih saja atau terus saja gitu. Artinya seperti itu. Kemudian madama.
Madama ini sama sebenarnya ya. Hanya saja eh ada ini sama artinya masih saja atau akan terus gitu. Terus saja, terus saja atau masih saja, tapi ada kekhususan gitu. Ya, terus saja atau masih saja ya. Misal apa namanya? Misal ya ini eh sa sa apa? Saat drusu fil baiti gitu misalnya ya. Ada kalimat seperti itu ya. Saat drusu fil baiti misalnya ini. Saya hapus dulu ya. Taib. Misal ada kalimat ya. Saat drusu fil baiti madama nam. Madama nam. Madama apa? Madama al-mataru misalnya gitu ya. Madama al-mataru yanzil. Saya akan belajar di rumah selama hujan turun gitu. Selama hujan turun. Jadi terus saja atau masih saja ya saya akan masih saja atau saya akan terus saja belajar di rumah gitu ya. Gitu kan. Selama hujan turun. Tapi kalau hujannya udah nggak turun ya nggak gitu lagi gitu. Jadi ada apa namanya? Ada kondisi khusus gitu. Ada kondisi khusus. Ya, saat rusufil baiti madamal mataru yanzil. Ya, saya akan belajar di rumah selama hujan masih turun gitu. Jadi ada apa? Ada ya pengikat gitu. Itu madama. Ya. Kalau yang sebelumnya mazala, manfaka, mafati'a, mabrah itu nggak ada. Nggak ada sebab khusus nggak ada. Tapi kalau madama itu ada sebab khususnya gitu. Jadi dipakainya karena ada kondisi khusus gitu. La atakallamu maka ya mad madam ma madum tak misalnya madum tak kadiban gitu ya. Saya la atakallamu ya. Uh, saya tidak berbicara kepadamu denganmu ya selama kamu masih menjadi seorang pembohong gitu misalnya itu. Ya artinya kalau sudah berubah karakternya dia sudah nggak jadi pembohong lagi ya saya mau bicara gitu gitu ya. Itu jadi madama gitu. Madama. Baik, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Gimana? Ustadz, eh, konteks jadilah itu gimana Ustadz? Maksudnya? Saya belum paham. Jadi kayak seperti ja'ala atau jadilah waktu Janganlah itu, gitu Ustadz. janganlah itu menjadikan bukan jadilah. Iya kalau yang ini gimana konteksnya Ustadz? Maksudnya jadi membuat atau gimana? Jadi Bukan. atau waktu? Yang mana? Yang mana yang Yang ditanyakan? yang semua yang amsa, asbaha, atha itu. Oh, Jadi maksudnya eh, waktu itu kayak semisal jadi ya. jadinya jam ini Tadinya tidak nggak jadi begitu, ya kayak tuh gitu. sekarang jadi begitu gitu. Tadinya A, sekarang B gitu. Malamnya nggak gitu, misalnya paginya berubah, maka pakainya asbaha. Malamnya perasaan nggak gitu, sekarang jadi gitu gitu. Misal ya, Muhammad nggak tidur semalaman, maka jadilah
pagi harinya dia ngantuk. Paham nggak? Jadi pagi harinya dia ngantuk. Jadilah pagi harinya dia ngantuk. Berarti jadilah di sini maksudnya bukan ini, bukan seperti janganlah bukan. Tapi ya ada perubahan gitu dari kondisinya. Tadinya nggak gitu, sekarang jadi gitu, gitu. Tadinya Muhammad itu sehat ya, tapi jadilah di sore harinya dia sakit, misalnya itu. Karena suatu hal, misalnya gitu. Masih bingung nggak? Sudah. Baik. Yang lain? Yang akhwat gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada nggak? Kalau nggak ada, saya ini kan lagi. Ya, ini sudah ya, dicatat ya semua ya. Gimana nih? Akhwat kok diem semua? Jelas? Ini yang teman-temannya Kana ini cuma ini tok atau masih ada banyak lagi, Zat? Sudah ini dok. Oh. Mm-mm. Baik. Yang akhwat gimana? Nggak ada? Halo, Ukti Dewi, Ukti Hafsah, Ukti Belum ada, Yudati. Ustaz. Ya jawablah gitu maksudnya. Jangan diam semua gitu maksudnya. Baik, saya hapus ya. Nah, nah sekarang kalau yang tadi sudah nyadat ya, sekarang saya berikan tambahan lagi. Pada suatu konteks tertentu, ya, tadi soro artinya apa? Jadilah, gitu ya. Nah, jadilah. Nah, pada konteks tertentu, ya, mulai dari kata amsa, asbaha, adha, dholla, bata, itu bisa berarti sorok, bisa berarti sorok, yaitu jadilah tanpa mengandung keterangan waktu, gitu. Jadi pada konteks tertentu bisa juga mulai dari amsa, kemudian asbaha, adha, dhalla, bata, itu hanya memiliki arti jadilah tok, bukan jadilah pada sore hari atau jadilah pada pagi hari atau jadilah pada waktu duha, jadilah pada waktu siangnya atau jadilah pada malam harinya. Ya, itu memang arti secara asal. Tapi pada konteks tertentu itu kelima kata ini juga bisa berarti soro, yaitu jadilah tok gitu. Baik. Ya, pada konteks tertentu. Karena juga sama. Ya, bahkan karena juga sama. Karena juga bisa berarti soro pada konteks tertentu. Nah, karena ya, juga bisa berarti soro. Nah, yaitu eh apabila ada kaitan atau konteks yang menunjukkan bahwasanya artinya seperti itu gitu. Ya, jadi nggak semua. Ya, jadi nggak semua. Misal ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ya, maka jadilah kalian ya dengan nikmatnya, maksudnya nikmat dari Allah menjadi saudara. Maka jadilah kalian saudara dengan nikmatnya gitu. Jadi tidak diartikan maka jadilah kalian pada pagi harinya gitu enggak. Maka jadilah kalian gitu. Maka jadilah kalian saudara dengan nikmatnya gitu. Taib. Misal juga apa lagi ya?
Dhalla wajhuhu muswaddan. Ya, dalam Al-Quran dikatakan dhalla wajhuhu muswaddan. Jadilah wajahnya itu menghitam gitu. Ya, jadilah wajahnya menghitam gitu. Dia diartikan sebagai apa? Sebagai sorok, bukan sebagai dholla jadilah pada siang harinya enggak. Gitu. Gitu ya. Taib. Atau misal amsa al-hatifu misalnya doruriyan likulli syakhsin misalnya. Jadilah HP sebagai sesuatu yang penting untuk semua orang gitu. Kita pakainya amsa, nggak apa-apa, boleh gitu. Jadi kalau kita ingin mengatakan jadilah gitu ya, jadilah ya. Kemudian kita nggak mau pakai soro itu juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita mau membuat kata atau kalimat jadilah Muhammad guru yang baik semenjak itu misalnya. Maka kita boleh nggak pakai sorok. Kita boleh pakai amsa, kita boleh pakai asbaha, kita boleh pakai adha, kita boleh pakai dhallah, kita boleh pakai bata. Nggak harus pakai sorok. Ya, boleh juga pakai kana. Tapi kalau misal kita ingin mengaitkan keterangan waktu bersamaan dengan perubahan yang terjadi, maka nggak bisa pakai yang tadi, nggak bisa. Misal kita ingin menjelaskan bahwasanya perubahannya itu pagi hari, ya maka kita harus pakai asbaha, nggak bisa pakai soro, nggak bisa pakai amsa gitu. Jadilah pada pagi harinya gitu. Kita ingin membuat konteks seperti itu, ya maka harus pakai asbaha, nggak bisa diganti yang lain, gitu ya. Kalau ingin menguatkan konteks pada pagi harinya gitu. Atau misalnya kita mau menguatkan konsep jadilah pada malam harinya, maka kita pakai bata, jangan pakai yang lain gitu. Tapi kalau hanya sekedar jadilah, ya jadilah, maka boleh untuk pakai yang mana saja, mulai dari kana sampai soro, ya seperti itu. Taib. Ini terkait amsa sampai soro, gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Zat. Taib. Kalau nggak ada, ya khusus untuk kana, kemudian amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, sama laisa, ini tidak ada syarat khusus dalam penggunaannya. Artinya langsung pakai aja amsa Muhammadun gitu. Soro Khalidun gitu. Langsung pakai nggak apa-apa. Asbaha al-baitu misalnya itu. Langsung pakai nggak apa-apa. Mulai dari amsa sampai laisa. Mulai dari kana ya. Kana, amsa, asbaha, adha, dholla, bata, soro, laisa. Itu nggak ada syarat penggunaan khusus. Sementara untuk zala, infaka, kemudian fatia, bariha, dama, itu harus didahului ma, nafiyah, ma yang berarti tidak, atau didahului oleh la, ya, la yazalu. Jadi bisa, kalau di sini pakainya mazala ya. Bisa pakai mazala, bisa jadi apa namanya? Mana sih penghapusnya? Ini kalau madi ya. Kalau madi pakainya mazala ya. Mazala gitu ya.
Ini madhi. Mazala. Pakainya ma kalau madhi. Tapi kalau mudhari pakainya la. Iya. La yazalu. Kan gitu ya. Zala yazalu. La yazalu. Gitu ya. Atau bisa juga pakai lan. Ya. Lan. Misal. Yazal. Gitu. Lan yazal. Gitu. Kalau misal Madi dia harus ada maknya, ada ma ya. Kalau misal mudhari harus ada la atau lan. Ini berlaku untuk zala, infaka, fatia, bariha, dama. Jadi harus didahului oleh penafian. Mulai dari ma, la, sama lan ini kan artinya tidak gitu ya. Artinya tidak. Ya, jadi harus ada penafian di awalnya gitu. Di awalnya harus ada penafian. Tidak boleh langsung gitu dalam penggunaan kaidahnya. Taib. Kemudian, nah, perlu diketahui ya bahwasanya 1 menit lagi habis. Taib, mana nih? Yang ini apa? Hmm, entah cukup apa enggak ya. Jadi dari semua ini ya, itu ada yang punya fiil madhi sama mudhari, ada yang cuma madhi saja, ya. Kayak kana, kana itu kana yakunu gitu kan. Yakunu amarnya kun gitu. Kana yakunu kun. Ada yang punya madhi, mudhari sama amr. Ada juga yang hanya apa namanya? eh Madhi saja, contoh laisa. Laisa ini hanya madhi, tidak ada mudhari'nya, tidak ada amarnya, gitu. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Qadarullah, waktunya nggak cukup. Ya, Zoom-nya sudah mau habis ya. Nah, kita cukupkan malam hari ini. Insya Allah pekan depan kita bahas lagi. Semoga yang kita bahas bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu